penentu menang pilkadanya seorang kandidat tahun 2024 ini. Ya. Pengaruh sosial media dalam politik Ya. itu kami bisa menjamin dan kami bisa mendeklar bahwa itu sangat berpengaruh. Pilkada 2024 ini sebenarnya pilkada yang gampang karena ada membangun personal branding, membangun konten, bisa mengurangi gaya politik konvensional itu sehingga kemudian kandidat bisa menang. Untuk menang pilkada hari ini ada 3 faktor yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama dana, kemudian saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Rizal Jamal di Kamu Kelas Podcast. Hari ini kita kembali di Best Brews 4 Sheraton Makassar, sebuah tempat nongkrong. Saya yang paling banyak diskusi, sharing-sharing sama teman-teman di sini. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang lama sekali kutunggu ini orang, karena mahal sekali ilmunya. Dan hari ini beliau berkenan untuk membagikan kepada kita semua. Catat terutama buat Cakada, calon kepala daerah baik di Sulawesi maupun di wilayah-wilayah yang lain. Sudah hadir di depan saya sosok yang sangat keren dan punya analisa yang sangat tajam. Dan langsung kita present beliau melalui satu pantun. Bunga mawar, bunga melati, bunga dimakan seekor itik. Sungguh senang rasanya hati. Sudah datang Kak Anwar, ahlinya sosial media politik. Assalamualaikum Kandaku. Masya Allah. Mohon maaf ini Kanda agak culik sedikit waktu tak. Siap. Kalau untuk Karinda Rizal kita harus siapkan waktu. Masya Allah. Nah Kak ini Kak, saya kemudian kan kemarin ini ada kontestasi pileg, pilpres. Kita lihat luar biasa media sosial bergemuruh di sana. Sebenarnya berpengaruh atas kemenangan itu Kak. Sebelum kita lebih tajam ini kan. Ya, baik ya. Jadi berbicara sosial media itu harusnya tidak bisa dilepas dengan politik. Ya, terutama yang berhubungan dengan pemilu. 2024 kemarin dalam catatan kami itu menjadi puncak penggunaan sosial media dan politik. Saya memprediksi memang puncak penggunaan sosial media dan politik itu ada di tahun 2024. Itu berdasarkan banyak hal, seperti misalnya jumlah usia yang memang menggunakan sosial media. 2024 itu ketika kita lihat data BPS itu sekitar 50-60%. Dari total jumlah pemilih. Nah, karena pendudukan yang tidak memilih itu kan masih di bawah 17 tahun. Dan terbukti saya kira di Pilpres kemarin berdasarkan data. Kalau kita membaca data dari exit poll Kompas, mereka merekam pilihan pemilih setelah pencoblosan. Itu ternyata penduduk atau pemilih yang usianya 26 tahun ke bawah, yang kita kategorikan sebagai Gen Z, itu 65% memilih orang yang paling banyak menggunakan sosial media dalam kampanye, terutama TikTok. Karena mungkin sering muncul Dan dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa memang pengaruh sosial media dalam politik, khususnya Pilpres 2024 kemarin, itu kami bisa menjamin dan kami bisa mendeklar bahwa itu sangat berpengaruh kan? Dan sangat rugi ketika misalnya hari ini kita sudah tahu datanya, kita sudah tahu faktanya, dan masih ada calon yang nantinya akan bertarung di pilkada misalnya, tidak menggunakan sosial media sebagai salah satu metode campaign yang saya kira banyak faktor yang harusnya bisa mendorong teman-teman calon itu untuk menggunakan itu. Jadi mendorong juga tingkat keterpilihan Kak. Saya selalu berpikir begini Kak, ini medsos bukan hanya mendorong tingkat keterpilihan, tapi juga mendorong partisipasi pemilih. Iya betul. Karena KPU saja ini kan kampanye-kampanyenya semua adalah jangan golput, ayo ke TPS. Betul. Dan itu efektif sekali saya lihat. Saya kan kebetulan juga akademisi, dosen, sering membaca riset-riset, dan ada satu jurnal yang sudah diterbitkan itu mencoba membaca pengaruh sosial media pada pemilihan 2024. Dan riset yang dilakukan itu dan bisa dipertanggungjawabkan karena sudah terbit di jurnal. Ini S1, S2, S3 Kak? S1. Oke. Tapi terkonfirmasi karena sudah terbit di jurnalnya internasional. Internasional. Itu mengambil
data sampling di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Oke. Mereka menanyakan pemilih. Oke. Apakah sosial media itu berpengaruh terhadap pilihan mereka di pemilu 2024. Oke. Ternyata yang menarik bahwa ada dua hal yang ditemukan di situ. Bahwa sosial media itu bisa mempengaruhi preferensi pilihan mereka. Jadi sosial media itu bisa mempengaruhi apa yang menjadi pilihan mereka. Oke. Itu sekitar 64%. Sampai 64% bisa mempengaruhi pilihan mereka melalui sosial media. Sosial media, campaign sosial media. Campaign sosial media. Kemudian untuk partisipasi, artinya mendorong mereka untuk memilih, itu lebih tinggi lagi, sekitar 80,4%. Itu sosial media bisa menggiring orang untuk pergi memilih. Kenapa demikian? Karena memang kita tahu bahwa sifat sosial media itu yang hari ini kita ketahui bersama bahwa itu ada sifat keterbukaan, kemudian koneksitas, bisa membangun jaringan, bisa membangun komunitas di situ. Akhirnya memang orang-orang yang mungkin tidak tersentuh oleh kampanye-kampanye konvensional dengan sosial media itu, mereka tertarik pastinya untuk menyalurkan pilihannya dan bisa mempengaruhi siapa yang mereka pilih akhirnya. Sehingga memang pengaruhnya ini cukup signifikan karena sudah diteliti juga. Sudah diteliti. Sudah diriset. Tapi ada yang sangat menarik ini kan, War. Iya, siap. Ini kan orang semua bisa bikin konten. Iya, betul. Para cakada-cakada ini bisa bikin sendiri. Kalau tidak sempat tentu melalui tim dan sebagainya. Dibikinlah dengan berbagai macam jenis. Mungkin juga ada yang joget-joget atau mungkin lagi kulineran, jalan-jalan dan sebagainya. Apakah itu sudah cocok, Mika? Atau memang tidak semua konten yang diupload itu akan bisa berdampak menjadi sebuah elektoral? Iya, betul. Jadi kita harus catat baik-baik bahwa karena gampangnya menggunakan sosial media, dan hampir semua orang bisa, betul. Artinya kita bisa simpulkan bahwa semua calon pasti bisa menggunakan sosial media. Satu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah berefek elektoral atau tidak? Nah, itu dia. Karena ada juga kemarin yang sempat sudah mau bikin konten, kalau yang kayak gitu pernah mau bikin, tapi tidak ngangkat. Ya, betul. Makanya ini kan semua orang bisa kampanye, cuma menjadi pertanyaan apakah bisa berefek elektoral atau tidak. Nah, itu yang kita harus jawab. Bagaimana caranya? Ini yang kita mau tunggu. Ini yang menarik. Bagaimana supaya bisa berefek elektoral? Yang pertama, kampanye di sosial media itu harusnya tidak ubahnya juga sama dengan kampanye di darat. Yang pertama harus dilakukan perencanaan yang baik. Tidak sembarang bikin. Tidak sembarang. Yang pertama perencanaan. Dalam kampanye konvensional itu atau kita istilahkan sebagai kampanye di darat, itu kan yang pertama dilakukan adalah survei dulu. Bagaimana membaca perilaku pemilih dan permasalahan pemilih. Ya, baru dirumuskan model kampanye seperti apa, model program seperti apa yang dilakukan supaya bisa tadi efektif dan efisien masuk di situ. Jadi di sosial media juga harus dimulai dengan cara seperti itu. Kita harus memotret seperti apa sih perilaku dan postingan netizen yang menggunakan sosial media, yang juga mereka adalah pemilih. Calon pemilih. Ya, diriset dulu. Diriset dulu. Dipotret dulu. Apa yang mereka percakapkan? Kemudian apa yang jadi tren? Ya, karena sosial media itu harus karakter yang ada di situ harus diikuti perilaku mereka. Jangan sampai misalnya netizen atau pemilih yang menggunakan sosial media sukanya hal-hal yang ringan misalnya joget-joget dan seterusnya, tapi kita mengupload konten yang sifatnya berat, serius apa semua, ya pasti tidak berhasil. Ya mungkin mereka melakukan itu karena mereka tidak punya data, mereka tidak melakukan riset terlebih dahulu. Itu yang pertama. Jadi harus dibaca dulu dengan memotret perilaku dan kecenderungan. Perencanaan Perencanaan satu. Potret satu. Ya. Kemudian yang kedua. Dari perencanaan itu, dari potret itu, ya kita harus menyusun seperti apa konten yang cocok untuk kandidat yang datanya kita temukan dari sosial media monitoring itu. Berarti ini sudah masuk kategori strateginya.
Hasil dari potret. Hasil dari potret itu. Oke. Nah, seperti misalnya tadi membuat konten itu ya jangan asal begitu saja. Ya, harus disesuaikan dengan kebutuhan, dengan perilaku pemilih di sosial media. Oke. Makanya maaf ini bagi teman-teman calon kepala daerah ya, atau mungkin timnya juga kali. Timnya juga. Ya, itu sangat perlu ilmu di situ. Oke. Ilmu membuat konten. Ya, kita sering bahasakan sebagai konten kreator. Konten kreator. Ya, betul. itu ada ilmunya. Iya. Ya. Dan orang yang ada di situ itu ya bukan orang sembarang. Baik. Karena mereka itu bisa menghasilkan konten yang bisa dilihat oleh orang banyak. Iya. Itu ada ilmunya. Baik. Ya, ada ilmunya. Seperti misalnya konten-konten yang ada di TikTok. Oke. Itu tentu berbeda perilaku pembuatannya dengan konten yang ada di sosmed yang lain seperti misalnya Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Dan itu intinya ya konten yang dibuat itu harus dikerjakan dengan profesional, dengan perencanaan yang baik. Okay. Nah, kemudian setelah konten dibuat dengan misalnya anggaplah kalau misalnya tim Anda tidak mampu membuat itu, carilah konten kreator yang memang ahli di situ. Berarti influencer, selebgram itu bisa kan dari berkolaborasi. Ya, berkolaborasi. Itu ngefek Kak? Ya tentu yang efek karena mereka kan tidak ngomong apapun sudah banyak yang ikuti. Iya betul. Nah, setelah dibuat kontennya dengan baik dengan perencanaan itu ya harus dilakukan yang ketiga itu dengan teknik digital marketing. Penyebarluasan. Ya karena kita juga jangan-jangan sampai konten yang kita buat tadi sudah maksimal, sudah baik semua sudah kita rencanakan tapi ternyata sebarannya tidak maksimal. Oke. Nah, makanya teknik ilmu-ilmu dari digital marketing itu harus juga dipelajari oleh tim sukses supaya konten yang sudah baik, perencanaan yang sudah baik itu bisa tersebar dengan maksimal. Tapi selalu ada penyangkalan kalau boleh saya bahasakan kan. Tidak terlalu ngefek gitu media sosial karena ujung-ujungnya nih masyarakat adalah terakhirnya. Iya. Bagaimana kemudian Kak Anwar bisa menyandingkan antara gaya konvensional Kak, kondisi masyarakat kita, apalagi dalam ekonomi sulit, tentu kadang memang itu terjadi di lapangan. Iya betul. Jadi bisa dipungkiri. Apakah kemudian bisa jaminan bahwa dengan adanya kekuatan media sosial juga membangun personal branding, membangun konten, dan juga bisa mengurangi gaya politik konvensional itu sehingga kemudian kandidat bisa menang? Ya, kalau kita berbicara data, harusnya sebenarnya kalau maksimal campaign di sosial media bisa mengurangi itu. Mengurangi Kak ya? Mengurangi. Tapi untuk menghilangi tidak. Karena memang ya kita data proporsi pemilih kita kan kita lihat yang kemungkinan yang memang transaksional itu adalah pemilih yang memang dari segi pendidikan rendah, kemudian dari segi usia memang sudah 40 tahun ke atas, kemudian dari segi pekerjaan, akses informasi rendah, itu kan datanya semua ada. Dan itu memang ada, cuma proporsinya itu sudah berkurang dari tahun ke tahun. Nah, sementara yang berkembang adalah usia yang tadi yang terakses oleh media yang kategori usianya itu kita kategorikan 40 tahun ke bawah. Jadi ketika kita maksimalkan sosial media campaign itu harusnya bisa mengurangi money politik apa semua karena orang-orang yang terakses campaign melalui sosial media tercerdaskan dan lain sebagainya, terhibur, kemudian terinspirasi, harusnya bisa membangun koneksitas dengan calon pemilih, dengan netizennya, dengan ikatan yang baik, dengan kebersamaan, bisa membuat mereka ikut apa yang menjadi campaign dari calon. Jadi bisa memunculkan kepercayaan. Memunculkan kepercayaan. Nah, namun kadang ada yang menarik juga ini Kak. Berarti kesimpulan yang bisa kita tarik dari obrolannya Kak Anwar tadi ini adalah ketika kita bangun tim sosial media campaign, maka tidak serta-merta tidak bergerak di darat. Ya harus juga. Harus bergerak. Maksudnya mungkin harus beriringan Kak ya. Harus beriringan. Kalau darat saja juga tanpa ada sosial media campaign, berat juga itu Kak ya. Berat juga pastinya. Makanya memang harus dimaksimalkan semua. Saya mungkin membahasakan bahwa untuk menang pilkada hari ini ada 3 faktor yang tidak bisa dipisahkan. Wah. Yang pertama dana, kemudian tim, konten. Konten. Iya. Konten masuk ke konten masuk. Penentu pemenangan
penentu menang pilkadanya seorang kandidat di tahun 2024 ini? Konten masuk, Kak? Ya, karena logikanya dana dan orang ini pasti mereka semua tim sebelum maju mereka sudah persiapkan dengan baik ini. Betul. Ketika ini berimbang, faktor yang ketiga ini yang menentukan. Konten. Karena dia bisa menjangkau. Betul. Yang tidak bisa diakses oleh, kan tidak bisa semuanya. Iya, betul, secara konvensional. Konten ini kan masuk ke semua kan? Masuk konten. Orang makan pisang goreng. Iya, betul. Bisa dia lihat. Ya. Oke, di situ perannya. Saya memprediksi ya, itu menjadi faktor penentu justru. Faktor penentu? Iya. Adakah contoh lain mungkin yang Kak Anwar pernah lihat riset atau mungkin justru Kak Anwar dan tim kerjakan, mungkin pernah pendampingan atau sejenisnya, Kak? Ada mungkin contoh kasus yang menarik, baik itu mungkin di Sulsel atau mungkin secara nasional? Bagaimana pengaruh konten ternyata bisa mengkonversi kemenangan seorang kandidat kepala daerah? Iya, begini sebenarnya. Ini kan saya sampaikan tadi 2024 ini adalah puncak. Okay. Ya, jadi sebelum-sebelumnya itu memang pengaruh konten itu belum terlalu maksimal. Ya, tapi kalau kita lihat seperti misalnya contoh kemarin di Pilpres ya. Pilpres, oke. Karena ini Pilpres, karena ini sudah terbukti. Berdasarkan data mulai dari jumlah penggunaan dana. Yang digunakan oleh 3 calon ini, itu memang terbukti bahwa yang paling besar menggunakan dana untuk campaign di sosial media adalah Prabowo Gibran. Ya. Kemudian yang kedua, jumlah yang lihat kontennya, terutama di TikTok, itu berdasarkan data yang sudah dirilis oleh timnya, itu memang paling tinggi juga, hampir 24 miliar dibanding dengan calon yang lain. Itu di bawahnya Amin, Ganjar Mahfud. Kalau Amin itu memang dia kuatnya di Twitter atau X, sama media konvensional, TV dan lain sebagainya. Dia unggul di situ. Ya, tapi dia tidak unggul di TikTok. Nah, sementara kita lihat bahwa ternyata kebanyakan pemilih itu yang tidak tersentuh tadi dengan model kampanye konvensional, itu justru mereka tersentuh melalui kampanye di TikTok misalnya. Tayangan-tayangan itu lagi potongan-potongan debat kandidat, video apa segala macam. Iya, betul. Dan secara kolaborasi influencer juga memang kayak. Ya betul, maksimal sekali. Ya. Akhirnya memang berarti wajar lah kita menang ini. Karena hampir semua sumber daya dia pakai. Dan itu membuktikan bahwa memang besar sekali pengaruhnya. Besar sekali pengaruhnya. Dan itu saya kira ya, saya juga sering membahasakan bahwa pilkada 2024 ini sebenarnya pilkada yang gampang. Karena ada contoh di 2019 kemarin, Pilpres. Pilkada 2024 adalah pilkada yang gampang. Karena kan barusan Pilpres kemarin. Kita bisa lihat kecenderungan pemilih di mana. Sudah bisa terpotret sebenarnya. Toh. Tinggal disesuaikan karena ini parsial ya, betul. Per daerah kan begini, Makassar dengan di Bone beda pasti. Beda. Makassar dengan Selayar secara pengguna internet, betul. Dan konsumsinya bisa jadi juga medsosnya, Kak. Iya, betul. Tapi kalau boleh dibagi sedikit ini, kalau untuk buat para calon kepala daerah ini, Kak. Kalau ingin memanfaatkan sosial media, sebenarnya yang lebih efektif Instagram kah? TikTok kah? Atau YouTube atau apa, Kak? Baik, jadi lagi-lagi memang harus berbicara data ya. Good data, good decision. Bad data, bad decision. Data yang bagus menghasilkan keputusan yang bagus. Data jelek, makanya data itu sangat menentukan. Jadi setiap kandidat yang ingin maju bertarung, yang pertama yang harus selesaikan data dulu. Kan? Ya, karena itu betul-betul bisa menjadi sumber informasi yang valid, akurat. Dan tidak lagi terjadi perdebatan di situ karena data itu adalah fakta yang tergambar. Nah, dari data tadi memang terbukti bahwa yang paling banyak mempengaruhi efek elektoral dalam pemilihan itu adalah konten yang di-share melalui TikTok. Di-share melalui TikTok Kenapa seperti itu? Facebook kan? Bukan. Ternyata kita lihat bahwa ini kan pemilih di TikTok itulah pemilih yang kita melihat di lapangan itu tidak berinteraksi langsung dengan calon. Mereka punya dunia sendiri. Jadi praktis mungkin kalau ada calon yang datang misalnya di satu tempat, mereka tidak berada di situ, tidak bisa ketemu secara fisik. Mereka main game lah, mereka tidur lah, mereka apa. Dan mereka juga tidak senang dengan ketemu calon-calon seperti itu.
Tidak suka tidak suka acara. Ya, tidak suka jangan kalau pilih, itu. Sosialisasi visi misi. Tidak ada. Dan di TikTok lah. Di TikTok lah mereka ketemu. Wah. Dan itu luar biasa. Artinya ini tidak ada yang penting ini buat calon kepala daerah ini. Mereka ketemu di TikTok justru dengan konten-konten yang didesain sesuai dengan keinginan mereka. Seperti misalnya ya kita akui bahwa Prabowo Gibran itu menang karena itu tadi ada branding gemoy itu munculnya di TikTok memang. Oke gas. Kemudian joget-joget. Iya. Walaupun receh Kak. Receh, tapi itulah yang mewarnai ruang pikirnya Gen Z terutama. Jadi mereka pergi ke TPS tidak pernah memikirkan apa programnya kandidat itu. Yang mereka lihat saja sering di situ itu yang itu saja. Dan itu fakta. Berdasarkan tadi yang saya sebut di pertama itu exit poll-nya Kompas, memang pemilih yang di bawah 26 tahun itu dominan pilih Prabowo. Dan saya kira juga tidak ada yang membantahkan memang Prabowo adalah pasangan yang paling unggul di TikTok. Betul, luar biasa. Dan TikTok itu adalah sosial media dengan jumlah waktu interaksi penggunanya paling tinggi di situ. Dalam sehari mungkin kita bisa berinteraksi dengan TikTok itu kayaknya tidak kurang. Betul Kak. Dari 6 sampai 7 jam. Betul, 6 sampai 7 jam. Ya. Saya ini Kak kalau saya hitungkan 6 sampai 7 jam dalam satu hari saya konsumsi media sosial. Pekerjaan di situ kok dong. Iya, betul. Dan itu enaknya karena ketika ada konten yang kita suka di TikTok misalnya, karena algoritmanya membangun kecanduan lah. Algoritma itu kan bagaimana cara kerjanya TikTok itu. Jadi ada konten yang kita suka di situ, dia akan merekomendasikan terus. Jadi kalau misalnya anak-anak itu yang Gen Z ini suka TikTok konten yang dengan ringan semua. Maka yang muncul juga itu. Itu terus. Makanya konten yang yang seperti Mas Anies punya kemarin itu susah masuk di TikTok. Karena itu tadi sedikit yang nonton, akhirnya algoritma dari TikTok itu tidak merekomendasikan itu. Marketnya Kak ya, tidak meluas. Dia sangat segmented. Oke. Ini penting sekali nih, luar biasa. Terus Kak, jenis konten apa saja yang harusnya bikin ini para calon kepala daerah untuk bisa menggait voters Kak? Atau minimal membuat kemudian calon pemilih ini tertarik. Betul. Dia siapa ini? Kemudian dia kepo, lalu kemudian bisa men-searching dan sebagainya. Konten apa yang bisa dipakai menarik ini Kak? Tadi saya kembali ke riset itu yang jurnal itu. Jadi dia tanya konten jenis apa yang paling mereka sukai. Ternyata yang pertama konten personal. Konten personal? Artinya dia menampilkan dirinya secara personal. Tidak ada embel-embelnya dengan pemilihan misalnya. Contoh seperti misalnya bercengkrama dengan keluarga, kemudian berinteraksi dengan anak-anak, berolahraga, yang begitu-begitu ya. Memang tidak langsung, tidak hard selling Kak. Tidak hard selling. Tidak langsung bilang pilih Kak. Itu yang pertama. Jadi personal Kak ya. Personal. Berarti semacam vlog. Dia kemana ke ini pergi makan dan seterusnya. Yang ringan-ringan, yang receh lah begitu. Kemudian setelah itu yang kedua yang menjadi perhatian mereka itu adalah konten-konten yang ada hubungannya dengan kegiatan sosial, sosial kemasyarakatan, karena mereka juga kepengen mendapatkan ada inspirasi dari yang mereka lihat di situ. Tadi ada yang menarik dari kita Kak, yaitu monitoring. Saya kan pembuat konten Kak. Biasa kubuatkan teman-teman, bantuan dan sebagainya. Tapi saya itu Kak tidak monitor Kak dulu. Dalam hal ini saya melihat kecocokan personalitinya calon dan kebutuhan demografinya, apa yang lagi disukai dan sebagainya. Apakah ini adakah memang ada alat atau ada sistem untuk memonitor begituan Kak? Saya memang sebenarnya core kompeten saya itu adalah data mining. Lebih ke dalamnya lagi data mining. Data mining. Data mining itu salah satu yang menarik adalah data yang ada di sosial media. Kan data itu banyak terbagi dua. Ada data yang terstruktur sama ada data yang tidak terstruktur. Struktur itu seperti misalnya data pemilih. Itu kan atributnya sudah ada, kakaknya, nomor ininya, kemudian nama, alamat, dan itu terstruktur. Jadi ketika kita lihat itu
itu sudah kita bisa ambil kesimpulan. Nah, sementara data yang tidak terstruktur itu data yang ada dipercakapkan di sosial media. Nah, itu kita harus tarik, kemudian bisa itu Kak? Bisa semua. Kak Anwar bisa lakukan? Bisa lakukan. Ya, kita punya kita ada dua teknik sebenarnya untuk menarik data itu. Ada yang namanya scraping, sama crawling. Scraping ini kalau kita coba bahasakan dengan bahasa sederhana, itu kalau kita berada di melihat rumah, itu yang keluar dari rumah itu yang kita ambil. Itu scraping. Kalau crawling itu masuk ke dalam rumah, mengambil. Itu yang kita lakukan. Itu kita lakukan. Jadi sosial media khususnya TikTok, Facebook apa semua itu kan mereka tampilkan di depan. Percakapan itu kita ambil. Kita ambil semua, ketahuan semua, bisa semua. Jadi informasi itu ketika sudah lepas dari ujung jari Anda, ketika sudah di-tweet, itu sudah masuk di server, ditampilkan di umum, itu kita bisa tarik. Wah, keren. Berarti ini Kak beda dengan kayak lembaga survei. Lembaga survei ya, kalau lembaga survei itu kan prinsipnya mereka mendapatkan informasi dari wawancara dengan pemilih. Betul. Kalau kita ini mendapatkan data dari postingan mereka. Apakah masuk juga ini Kak kayak pemberitaan media online bisa? Ya, masuk semua. Berarti tidak hanya sosial media. Tidak hanya sosial media, tapi media mainstream. Media mainstream bisa ditahu. Media online bisa. Pemberitaan bisa. Lalu bagaimana interaksi? Interaksi bisa. Jadi semua media online itu kan ada indeksnya. Nah, itu kita punya aplikasi dengan teknik tertentu. Itu semua indeks berita yang ada di misalnya contoh Tribun, Fajar apa semua yang mereka sudah upload di situ, itu kita bisa tarik semua. Keren. Gokil, ini mahal sekali podcast ini buat para kandidat ini. Tapi begini Kak, sekarang kita tarik lebih kecil ini Kak. Kita bicara Sulawesi Selatan Kak. Ini sudah ada beberapa calon-calon yang akan siap memimpin daerahnya Kak Anwar dan saya juga ini Kak. Dan beberapa di daerah. Karena kalau saya kan itu potretnya Kak, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Kira-kira itu Kak kalau di Sulawesi. Termasuk kalau Kalimantan, saya potret juga Kalimantan Timur. Karena itu banyak juga orang Bugis juga di sana Kak. Kalau bicara di Sulsel Kak, adakah calon gubernur yang menurut tak sudah main di ranah-ranah seperti ini Kak? Iya, kalau di Sulsel itu sebenarnya menariknya karena perhatian orang untuk pilkada di luar Jawa itu ada di Sulsel. Betul. Ada Sulsel. Karena di sini adalah pertarungan yang dari dulu memang menarik perhatian. Betul. Ya. Untuk untuk calon gubernur sendiri, ini berdasarkan data monitoring kita Karena ini bocoran tipis ini bos. Karena kita begini, soalnya bedanya kalau survei itu kan satu kali turun bisa langsung dipotret banyak calon. Karena kan dia modalnya kuesioner, dipilih. Kalau sosial media monitoring ini tidak bisa karena kita gunakan kata kunci, keyword. Nah, jadi kata kunci itu apa yang kita tarik berdasarkan kata kunci itu yang diberikan kita data itu. Nah, jadi kemarin sempat kita coba untuk data di Desember 2023. Itu ada empat ada 4 calon yang kita coba tracking. Desember Kak ya? Desember 2023. Sebelum pileg. Ini belum kita perbarui datanya karena memang untuk menarik data di situ juga tidak mudah. Butuh waktu Kak ya? Butuh waktu. Butuh waktu kira saya tinggal enter selesai semua nih Kak. Karena datanya besar kan? Oke. Karena setelah ditarik, dibersihkan, dianalisis lagi. Jadi 4 calon. 4 calon itu kalau dari segi ini kan kalau di sosial media itu kita kan mencoba mendekatkan dengan istilah-istilah di lembaga survei seperti misalnya popularitas, elektabilitas. Kalau di social media monitoring itu kita ada yang namanya share of voice. Ya. Naga paha. Betul. Itu adalah perbandingan kandidat dilihat dari jumlah netizen yang percakapkan. Komentar begitu Kak. Interaksi apa? Iya, yang percakapkan akunnya. Jumlah akun yang percakapkan. Yang percakapkan akunnya. Karena bisa jadi satu akun bisa
bisa berulang kali dia percakapkan. Jadi share of voice itu jumlah akun yang percakapkan. Itu memang yang tertinggi itu Adnan Purita Ihsan. Ya. Dan memang tidak bisa dipungkiri juga karena dari jumlah followers apa semua Instagram terutama kan unggul lah. TikTok dia paling tinggi dibanding kandidat yang beredar ini. Kemudian yang kedua jumlah yang mempercakapkan tanpa kita lihat akunnya. Jadi kadang-kadang berulang, ada yang 2-3 kali percakapkan nama yang sama, itu ternyata yang paling tinggi Dani Pomanto. Iya. Wow, luar biasa. Pak Dani itu unggul dari jumlah percakapan. Dibanding dengan 4 kandidat tadi ini. Ini mengangkat popularitas kali ini di share of voice tadi. Kalau yang kedua tadi share of citizen. Jadi jumlah percakapannya tanpa kita lihat jumlah akunnya. Jumlah akunnya. Nah, itu Pak Dani paling tinggi. Pak Dani paling tinggi di situ. Karena itu juga ya kita lihat bahwa memang jumlah pengguna sosial media kan kebanyakan di Makassar. Betul. Beliau berinteraksi wajar. Share of citizennya tadi. Kalau voice itu. Pak Adnan ya. Pak Adnan. Yang ketiga Kak? Yang ketiga itu dari sentimen indeksnya. Karena kita juga ya bisa ditahu kan? Iya. Nah, positif negatifnya. Karena ada algoritma tertentu kita gunakan bisa mendeteksi itu. Lama aku jadi konten kreator kesangi. Ternyata beliau kuasa. Yang ketiga Kak? Ya, yang ketiga dari sentimen indeks itu yang paling tinggi positifnya itu Bu Indah. Sentimen positif positifnya cuma memang dari segi jumlah yang mempercakapkan dan akun yang mempercakapkan itu rendah. Cuma sentimen positifnya tinggi. Sentimen positif bagus. Kemudian Pak Dani ini itu yang agak besar sentimen negatifnya. Pak Dani. Ya, Pak Dani. Itu dia. Ya benar. Sentimen negatifnya lebih besar. Cuma beliau itu jauh lebih banyak orang yang mempercakapkan. Ya, bisa jadi memang karena jumlah yang mempercakapkan banyak, negatifnya sentimennya mungkin juga berimbas. Berimbas, ya. Yang terakhir Kak? Yang terakhir kemudian kita kan juga mencoba melihat trendingnya. Apa yang paling ini kan? Yang paling banyak dipercakapkan. Itu kalau tidak salah di Desember 2023 itu saya agak lupa juga datanya karena sudah agak lama. Karena yang paling besar percakapannya tentang Pak Dani, ya pasti kemungkinan saya tidak lihat datanya itu yang trending itu yang ada hubungannya dengan Pak Dani dan Makassar. Itu yang paling tinggi. Ibu kota ya. Itu yang paling trending, yang paling diantara semua percakapan yang kita rekam itu kita lihat yang paling besar itu adalah yang berhubungan dengan Pak Dani dan Makassar itu kan? Makassar, ya. Jadi kurang lebih 3 kandidat ini Kak ya nih? 3 kandidat yang itu. Cukup ini kan? Ya, yang cukup. Itu kalau dilihat dari itu. Kalau yang lain itu kami tidak bisa mengungkapkan datanya karena kami tidak monitoring mereka. Tidak monitoring, Karena kata kunci itu kan harus dimasukkan juga. Dan tentu ini terjadi dari diskusi-diskusi tim juga tadi seperti apa kira-kira betul. Yang bisa sehingga bisa mengambil kesimpulan, munculkan strategi tadi. Kalau begitu Kak, bagian terakhir Kak, apa langkah yang harus diambil ini calon kepala daerah supaya bisa juga unggul, baik itu share of voice-nya, citizen-nya, sentimen positifnya, brandingnya, sehingga bisa menginfluence para pemilih nanti untuk dukung. Apa yang harus dilakukan ini para cakada lagi nonton ini Kak, dan juga timnya? Apa yang harus dilakukan? Yang harusnya yang jauh lebih tahu itu Bung Rijal kalau yang itu. Jadi saya mencoba lagi berdasarkan data itu kan. Betul. Saya kembalikan lagi bahwa yang harus dilakukan itu memang sebelum kampanye sosial media, pelajari datanya dengan baik. Datanya tadi. Dan Kak Anwar termasuk memang core-nya di sini kan? Core-nya di situ. Untuk kemudian bisa. Jadi kami bisa menjamin bahwa semua percakapan yang ada di sosial media, baik postingan maupun komennya itu bisa terambil. Ditarik. Sehingga dari situlah kita mengambil kesimpulan. Apa yang menjadi tren, apa yang menjadi kecenderungan. Kita ikuti dengan apa yang ada di situ.
termasuk masalah juga yang diinginkan oleh masyarakat. Iya, masalah ini infrastruktur misalnya, masalah ekonomi, lapangan kerja, iya, itu bisa ketahuan. Bisa ketahuan. Berapa banyak masalah itu? Banyak. Karena bisa jadi misalnya ada satu kandidat ini di daerah Sumatera kami, itu setiap ada konten yang mereka posting, apapun itu selalu komennya netizen itu jalan. Wow, begitu kali? Infrastruktur ya. Luar biasa. Apapun. Jadi harus menyesuaikan dengan apa yang ada di. Jadi jangan melakukan kampanye yang memang menurut feelingnya ini kayaknya yang bagus, ini luar yang ini harus menyesuaikan data yang ada di situ. Kemudian yang itu yang kedua ya memang harus berkonsultasi dengan orang yang punya ilmu di situ. Ini. Jadi karena ilmu itu mahal. Betul. Kreatif campaign itu kan tidak semua orang bisa lakukan. Betul, tidak semua. Iya. Dan itu kerjanya juga tidak gampang. Tidak gampang. Dan memang orang yang ahli di situ yang bisa. Yang punya base itu tadi. Ya. Kemudian yang terakhir setelah bagus di monitoring, kemudian dibuat konten yang bagus, yang terakhir adalah bagaimana menyebarluaskan itu. Karena karena potensi kalau di Sulsel ini kita berdasarkan data itu kan jumlah pengguna internet itu hampir 75% lah. Kalau kita coba hitung dengan jumlah penduduk sekitar 4,5 juta. 4,5 jutaan pengguna internet. Okay. Nah, kemudian kita lihat dari situ sekitar 70-80% pengguna internet. Berarti itu menggunakan sosmed. Berarti ada sekitar 4 juta pemilih di Sulsel. Kita simpulkan itu tersambung dengan sosial media. Dan inilah ceruk tadi yang bisa dimanfaatkan untuk pemenangan Cakada. Baik itu dan, gubernur, bupati, wali kota tadi. Iya, dan besar sekali itu. Dan ini tidak hanya bisa di Sulsel nanti di daerah lain. Di daerah lain juga bisa. Kak Anwar saya lihat juga terbang-terbang ke beberapa daerah yang sementara kita kerjakan di. Dan tentunya Sulsel sangat terbuka untuk itu juga. Iya, betul. Luar biasa. Terima kasih banyak Anwar. Siap. Sudah ngobrol-ngobrol kita. Saya yang terima kasih. Luar biasa. Saya dapat materi bukan 2 SKS Pak, ini 10 SKS ini Pak. Yang tidak pernah saya dapat di Google. Berarti aku share bagaimana cara. Ternyata dekat sekali Kodo dan Kanda Anwar mau berbagi. Oleh karena itu buat Bapak Ibu para Cakada dan tim, saya kira nanti saya akan mention kontaknya beliau di description box di YouTube. Nanti boleh connect langsung beliau ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang sejenis, atau juga boleh langsung kontak saya, nanti saya sambungkan ke beliau. Karena tugas saya cuma menyambungkan ke ini Kak, hal-hal baik lah kira-kira begitu Kak. Siap. Oleh karena itu terakhir, karena saya buka dengan pantun, saya tutup juga dengan satu pantun. Pagi-pagi naik motor, cakep. Hati-hati tabrak pagar. Cakep. Kalau mau dipantau sosial media monitor, hubungi Kakak Anwar. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Anwar, sehat selalu. Iya. Dan saatnya bilang kamu kelas. Kamu kelas. Mantap. Assalamualaikum. Oke.